Kembali lagi di Pers Channel. Oke guys, kali ini saya mau berbongkar ini ya, blockhead Colt T120. Dan awalnya itu mesin cepat panas karena memang fan belt strength-nya itu kendor ya. Jadi mempengaruhi kinerja dari kipas ya, kipas radiator. Makanya Colt T120 yang lama itu jadi kelemahannya itu guys, radiator cepat panas dan dia masih 2 ply. Dan saya bongkar kayak gini guys. Kondisinya ini piston 1 2 3 4 ya, dan sini bekasnya kayaknya ada pecahan dari busi ya, pecahan dari busi. Dan ini dalam, tapi untuk klepnya rapat ya. Tapi ternyata saya kasih bensin di sini, ini udah saya kasih minyak bensin ya, itu ada kebocoran di sini guys, di bos klepnya ya, di sini, di shocknya di sini itu bocor karena enggak ini tipenya tipe yang modelnya sealnya tuh, seal klepnya kayak gini guys, bukan yang kayak zaman sekarang yang ada yang modelnya cup ya. Nah ini bocor guys, jadi oli masuk semua ke ruang bakar guys, dan ini kotor semua. Dan ini udah saya kasih bensin untuk ngecek ada kebocoran dari kerapatan klepnya, dan ternyata aman ya, aman. Dan kemudian saya nanti akan aplikasikan ke dikasih seal klepnya ini guys, punyanya Colt ya, dan ini KW, yang penting ada dulu guys. Dan memang permukaannya seperti ini ya, ini tidak saya lakukan scrub untuk meratakan ya, yang penting klepnya masuk dulu, mobil bisa dipakai dulu guys. Nah kemudian untuk perintilannya guys ya, nah ini kalau Colt yang lama ya seperti ini tuh pas kalian periksa bagian sini ya, ini udah saya ganti, awalnya fan beltnya udah saya ganti, dan dulu tuh ternyata udah mulai kausan ya, dan ini harganya murah, cuma 28.000 ya yang ori. Dan karena kalau ini kendor, kalau fan beltnya ini kendor, ini nanti akan berpengaruh di kinerja kipasnya guys, dan mesin cepat panas. Dan hasil kalau nggak diperhatikan bisa juga ngaruh packingnya ngangkat guys, jadi nanti air radiator bisa masuk ke dalam chamber ya. Nah karena karburator punya Colt 120 itu dia masih menggunakan 2 ply, karena ini karbu masih jadul ya, model lama ya. Yang model terbaru yang dari ADR itu yang plastik itu dia udah 3 ply dan awet. Ada juga kalau low budget bisa juga nyari punyanya L300, dia udah 3 ply, tapi dia harus merubah dudukan juga gitu, dia 3 ply ya, jadi lebih awet juga. Dan ini enggak ada covernya juga, jadi untuk velocinya itu kurang kencang ya untuk dari hisapnya itu, dan itu juga berpengaruh. Dan biasanya kalau nggak ada covernya itu ya, itu cover dari kipas ini bisa juga nanti kena jok. Nah ini kasusnya ini dari pegangan saya ini, mobil ini itu joknya itu yang di bawahnya karpetnya itu nyangkut di sini, karena itu nggak ada pelapis besinya yang di sini covernya itu, dia langsung jok. Nah kebetulan joknya pemasangan kurang tepat, kipasnya nyangkut ke bagian jok ya kan, dan kemudian fan belnya di sini terjadilah slip ya, karena panas, karena karet dia memuai langsung kendor. Nah kalau karet memuai dia akan kendor dan akan mempengaruhi kinerja dari kipas ini. Dan kipas ini ketika ini kendor, ini saya tarik pakai tangan aja dia bisa jalan karena kendor ya. Jadi nanti kalau seandainya putaran mesin kurang kencang karena tadi valve-nya kendor, itu akibatnya radiator akan cepat panas dan nanti akan overheat ya kan, nanti akan mendidih, itu air yang mendidih sekali ya. Nah bahkan tabung reservoir airnya dia akan tumpah-tumpah itu ya. Dan sebenarnya ini model mobil yang tipe lama, dan ini termasuk perawatannya sebenarnya mudah ya.
Nah, kalau dilihat dari pistonnya ini, memang ini sudah udah naik ya, udah oversize 0,75. Dan ini shaker 1 2 3 4 ya, dan ini ring shakernya seperti udah mulai ada spasi ya di sini ya, dan itu kayaknya nanti kita cek apakah nanti bisa pakai ring shaker baru, ganti shaker aja, karena yang di sini ada yang pecah ya bagian sini ya. Mungkin karena dulu tuh pecahan dari busi itu masuk ke chamber dan dihajar sama pistonnya, jadi pecah seperti ini. Karena ini aluminium ya, aluminium tabrakan dengan keramik ya, jadi pecah kayak gini, berkawah dia. Nah, untuk yang ujung sini ring shaker di sini dia pecah bagian sini, yang di ujung situ, makanya oli akan cepat keluar dan bisa habis juga, oli cepat habis gitu guys. Dan untuk nomor 4 aman, udah saya cek spellingnya aman. Dan yang paling fatal tuh nomor 1, 2, dan 3 guys. Tapi untuk klepnya nomor 2 bagus, cuma ya di sini bagian ring di pistonnya dia harus ganti ya. Dan saya cek itu dia nggak ngantong, aman ya. Kalau ngantong kalian bisa cek menggunakan kuku ya, lebih sensitif. Kalau kulit mungkin nggak terlalu kelihatan ya, dia harus pelan-pelan dulu. Nah, kalau pakai kuku dia akan berasa ngantong enggaknya. Dan ini pengerjaannya mungkin kalau kita ganti blockheadnya itu yang OM itu sekitar 2 jutaan, bahkan ada yang jual 3 jutaan. Kita beli second juga bisa. Dan rencananya mau saya scrap, tapi kita ngeliat juga yang ini cuma buat jalan aja, untuk saya pindahkan aja mobilnya, jadi yang penting hidup dulu. Dan saya lihat sih memang pistonnya ini harus diganti ya, kalau enggak ya nanti kita lihat dulu nanti ring shakernya aman atau enggak untuk diameter di sini. Mungkin kalau udah mulai ada selisihnya, kita bisa lakukan pergantian bloknya aja kali ya, untuk shocknya ini. Gitu aja guys, biar kompresi lebih enak dan tenaga lebih besar ya. Oke, udah saya bongkar juga semuanya, manifold dan karburator sudah saya bongkar, dan di sini ada botolannya juga udah saya ganti, dan botolannya ini di sini udah bolong ya. Nah, udah bolong dan ini udah jenong ya di sini ya, udah berkurang. Nah, ini karena mungkin dulu udah sempat kekurangan oli, jadi kurang pelumasan, akhirnya seperti ini guys. Nah, ini udah saya ganti, harga sekitar 60.000 guys, 60.000 yang ori ini, cuma satu pieces saja, yang KW juga banyak. Dan packingnya udah saya beli. Packingnya kalau di offline harganya variatif tergantung toko, ada yang ngejual 100, ada yang ngejual 85, 70, sekitar 7-an. Dan ini saya beli di online ya, sekitar 40 ribuan, 44.000 ya. Dan saya cek juga ini di cupnya ya, ini tutupnya itu, tutup di setelan klepnya itu agak berkubah ya, jadi kurang simetris di sini, agak berubah, jadi kayak olinya banyak yang keluar meskipun pakai karet itu, dan karetnya juga itu sealnya itu udah mulai kendor, jadi oli itu bisa meler kemana-mana guys gitu. Dan untuk distributor udah saya ganti kap delco ya, kap delconya udah saya ganti, pengapiannya udah makin enak. Tapi ya itu ternyata di bagian mesin juga harus dikasih sedikit sentuhan guys, agar mobil performa jadi enak lagi. Kalau biasanya saya kalau pengecekan untuk mobil biasanya itu yang penting itu ada kompresinya, ada bensin, ada kompresi, ada pengapian, dan pengapiannya bagus, kompresinya bagus, ada bensin, mobil aman nih guys. Tapi kalau kalau kehilangan kompresi pasti ada sesuatu, yaitu kalau nggak di piston ya kan, ring shaker, ring pistonnya, atau di klepnya guys ya, atau di bos klepnya itu mulai kausan. Dan saya ngeliat di bos klepnya ya, saya ngeliat di bos klepnya ini
ini banyak yang keluar bensinnya ya. Ini karena udah saya cek kasih bensin dan bensinnya ini udah berkurang karena ada kebocoran di sini di bos klepnya ya. Dan di bos klep ada kebocoran, jadi ketika mesin ini udah kepasang, itu oli yang dari sini tuh akan masuk ke ruang pembakaran gas, dan itu akan membuat ngebul ya, berasap ya. Dan berasap pasti juga mintanya RPM-nya lebih tinggi ya untuk bisa terjadi pembakaran di dalam. Jadi performanya akan loyo dan mobil boros gitu guys. Dan mesin akan cepat panas, ditambah kipas radiator juga itu kurang kencang karena fan belnya kurang kencang, itu juga ngaruh guys. Jadi memang kelihatannya simpel, tapi ya dari kesimpulannya itu kita harus perhatikan lebih baik lagi guys ya. Dan ini rencana saya mau scrap, tapi saya masih ngeliat juga waktunya karena saya waktunya mepet juga. Mumpung ada waktu, saya bersihkan dulu yang intinya dulu. Dan ini tidak ada terjadi kebocoran, alhamdulillah. Mungkin saya kasih seal clap aja di sini ya, biar agak sedikit berubah lah, nggak terlalu ngebul banget guys. Dan ini saya bersihkan, ternyata ini keraknya sangat membandel guys, dan sangat bandel banget di sini. Dan nanti ketika udah saya aplikasikan untuk seal clapnya, saya bersihkan sedikit-sedikit, atau enggak nanti saya bisa juga saya screw ulang juga, nggak masalah. Yang penting saya membersihkan di seating clapnya di sini ya, yang di bawah belakang itu, biar kinerja dan performanya lebih enak lagi guys. Dan saya memperhatikan untuk air radiator, mungkin saya akan menggunakan air radiator asli ya, bukan air radiator dari sumur ya, karena itu akan membuat keropos, karena di sini ada endapan atau sedimen yang bikin namanya air ya, air sumur ketika dimasak itu akan meninggalkan seperti kaporit, dan mengkaporit itu lama-lama kalau dengan sedikit bertekanan dari putaran mesin, dia akan menggerus atau abrasi pada bagian mesin ya guys. Makanya kalau menggunakan air radiator asli, dia tidak ada deposit, atau ketika memasak itu dia akan tidak mengeluarkan seperti ini ya, kerak ya gitu guys, atau endapan itu ya. Jadi yang bikin rusak untuk bagian water jacketnya itu, karena bisa keropos segala macam, itu adalah endapan dari air biasa yang kita masak itu. Dia mempunyai endapan atau seperti seperti kapur itu yang mengkikis di bagian dalam ini, dan itu butuh waktu yang lama ya guys. Mungkin kalau konsisten menggunakan air radiator itu nggak bakal seperti ini guys gitu, dan keraknya juga pasti berbeda. Dan untuk part-part yang lain ini saya lakukan inspeksi juga sekalian, itu untuk banyak yang bergantung juga seperti yang botolan tadi. Nah ini yang saya beli kemarin yang baru ya, ini yang baru. Nah ini, dan ini saya baru beli satu ya, karena ada yang rusaknya cuma satu, yang lain sih masih tergolong aman ya. Nanti kalau ini ada masanya saya akan ganti semua untuk satu setnya ya guys. Dan ini untuk fibernya. Terus untuk baut-bautnya juga sepertinya ada yang bermasalah ya di sini, karena dia langsung masuk ke water jacket ya. Nah di sini ada semacam ini ya, kena air warna hijau kayak gini guys. Dan untuk pennya ini ya, ini ada yang mengalami kikisan juga ya, sampai habis seperti ini. Nah ini harus diperhatikan juga, karena ini mobil ini kan sistemnya masih menggunakan OHV ya. Jadi untuk tonjolannya ini sepertinya harus diganti ya, untuk usia juga, karena ini usianya udah jam terbang udah tinggi. Kita akan melakukan peremajaan ya, jadi sektor-sektor mesin tentunya. Kalau saya dari dulu yang penting yang saya utamakan adalah mesin, karena mesin itu ada jantungnya mobil itu sendiri ya. Percuma kalau memang chassis bagus, full modif, tapi kalau mesin tidak tersentuh dan mesin harus menggunakan peremajaan biar performa itu lebih enak ya guys ya, gitu guys. Jadi meskipun mobil lama, saya tetap saya tetap memperhatikan di bagian mesin, sektor mesin ya. Nggak cuma suara, saya juga harus mau membongkar
untuk sekiranya ada alat atau part yang memang harus diganti, lalu kita lihat part-part mana yang harus diganti atau rusak. Kalau memang bisa diperbaiki kita perbaiki, kalau memang rusak parah kita ganti, gitu aja guys. Ganti ke biasanya kalau mobil-mobil lama kalau nggak diblok ya kan, silinder di blockhead ini biasanya itu aja, sama bagian klep ya. Kalau 4 tak kayak saya mementingkan di bagian klep, karena klepnya ini sangat berpengaruh kompresi ya, karena memang kalau ada klep yang mengalami kebocoran karena ada endapan itu guys, jadi yang berkerak itu jadi mengganjal, lalu performa bocor ya kan. Kalau waktu pembakaran dia akan bocor dan biasanya sulit dihidupkan, atau ketika langsam dia maunya gasnya tinggi ya kan, karena oli masuk juga guys gitu. Dan ini udah saya melakukan pembersihan sedikit-sedikit ya, ini enggak full. Ini rencana saya mau ngeluarin klepnya ini ya kan, terus saya akan membersihkan dapan pakai carbo cleaner juga. Dan kebetulan saya lihat di marketplace ya, itu ada semacam pembersih untuk bagian oli ya, deposit oli atau kerak-kerak oli dalam mesin itu dia akan luntur ya, dan harganya mahal. Itu saya lupa kemarin namanya apa, tapi itu brand dari Jerman. Oke guys, untuk inspeksi hari ini saya bersihkan semuanya komponennya, tinggal saya nanti ganti pasang seal klepnya, lalu kita akan tes satu persatu di sini dan jangan tertukar ya untuk pemasangan klepnya. Dan saya sudah siapkan untuk dudukan klepnya biar tidak tertukar guys, karena kalau kita copot dari sini kita juga harus pasang untuk yang sesuai dari yang sebelumnya, tempat sebelumnya ya. Kalau beda tempat dia pasti akan berubah, bisa kebocoran lagi, nanti akan jadi PR guys gitu guys. Oke guys, gitu aja, semoga sedikit membantu, kita sering share-share di sini. Kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan bareng-bareng guys. Oke guys, oke, makasih udah nonton, thank you.